Sudah diundur 1 hari, Jepang masih terlambat, ini penyebabnya. Indonesia harus bayar 2 kali lipat dari jumlah denda Bahrain. Persaingan ketat Piala AFF, ST panggil 33 pemain muda. Timnas Jepang tertunda mendarat di Indonesia karena pesawat yang mereka tumpangi mengalami masalah. Kondisi itu membuat mereka sempat kembali ke Jepang karena harus berganti pesawat untuk melanjutkan perjalanan. Awalnya, skuad Samurai Biru akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Minggu, 10 November 2024, pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun, ada keterlambatan yang membuat mendaratnya, Senin, 11 November 2024, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari media Jepang Nikkei Sports, perjalanan Endo Wataru dan kolega ke Indonesia mengalami keterlambatan karena pesawat yang ditumpangi ada masalah. Kondisi itu cukup mengganggu perjalanan timnas Jepang untuk ke Indonesia. Pesawat berangkat dari Bandara Haneda menuju Jakarta, Indonesia, pada pukul 10.15 pagi pada tanggal 10, tetapi setelah lepas landas diketahui ada masalah dengan pesawat kembali ke Bandara Haneda, demikian pengumuman Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA. Perbedaan jumlah denda Indonesia dan Bahrain. Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama dikenakan sanksi oleh FIFA saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September dan Oktober 2024. Turut diketahui bahwa FIFA telah memberikan sanksi kepada sejumlah negara yang bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September dan Oktober 2024. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kompetisi pendahuluan untuk Piala Dunia FIFA 26, demikian keterangan resmi FIFA yang dikutip dari laman resminya, Minggu 10 November. FIFA pun mempersilakan negara-negara yang terkena sanksi itu untuk mengajukan banding. Komite disiplin FIFA mengambil keputusan berdasarkan keadaan khusus dari setiap kasus. Beberapa keputusan dapat diajukan banding, demikian keterangan resmi FIFA. Adapun Bahrain dan Timnas Indonesia menjadi salah 2 negara yang dikenakan sanksi oleh FIFA bahkan hingga wajib membayar denda. Sanksi Bahrain. FIFA memberikan sanksi kepada Bahrain yang bertanding melawan Jepang pada 10 September 2024. Sanksi diberikan kepada Bahrain karena suporternya mengganggu pemain Jepang menggunakan laser. Atas kejadian itu, suporter Bahrain dinilai telah mengganggu ketertiban dan keamanan pertandingan. Akibat kejadian tersebut, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, dikenakan denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar Rp179 juta. Sanksi Timnas Indonesia. Selanjutnya, FIFA juga memberikan sanksi kepada Timnas Indonesia yang bertanding melawan Australia pada 10 September 2024. FIFA menilai Timnas Indonesia dalam laga tersebut telat melakukan kick-off atau memulai pertandingan. Namun, FIFA hanya memberikan teguran kepada Timnas Indonesia atas pelanggaran tersebut. Kemudian, saat Timnas Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober 2024, FIFA menganggap Indonesia melakukan pelanggaran yang sama, yakni telat melakukan kick-off. Atas pelanggaran yang dilakukan berulang itu, FIFA memberikan denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar Rp179 juta kepada PSSI. Selanjutnya, FIFA juga memberikan sanksi kepada manajer Timnas Indonesia, Sumarji saat pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sumarji dinilai melanggar FIFA Disciplinary Code Pasal 14 Ayat 1, yakni melakukan protes berlebihan kepada wasit. Akibatnya, Sumarji dikenakan sanksi dilarang mendampingi satu laga Timnas Indonesia dan denda 5.000 franc Swiss atau sekitar Rp89,5 juta. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Kim Jong-jin juga dikenakan sanksi oleh FIFA karena melakukan pelanggaran yang sama dengan Sumarji. Namun, Kim Jong-jin dikenakan sanksi yang lebih berat, yakni larangan mendampingi 4 laga Timnas Indonesia dan denda 5.000 franc Swiss. Total, denda yang dikenakan FIFA kepada PSSI, yakni Rp358 juta. Dengan demikian, denda yang dikenakan kepada Timnas Indonesia 2 kali lipat lebih besar dibanding Bahrain.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menuju Piala AFF 2024. Sebanyak 4 dari 33 pemain Timnas Indonesia untuk training camp di Bali telah dirilis. 3 di antaranya adalah pemain Persib Bandung, yaitu Kakang Rudianto, Robby Darwish, dan Ferdiansyah. Sementara, satu nama lainnya yang sudah ketahuan dipercaya Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia ialah gelandang Persis Solo, Zanadin Faris. Shin Tae-yong telah memastikan akan menurunkan pemain U22 di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 karena turnamen itu tidak masuk kalender FIFA. Shin Tae-yong akan memulai training camp di Bali pada 26 November 2024 sesudah memimpin Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari koordinasi dengan Coach Shin Tae-yong, kami akan memanggil 33 pemain ke Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Bali pada akhir November 2024, ujar Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Dari jumlah itu, akan dipilih 23 pemain untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, jelas Sumarji. Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia untuk masuk final Piala AFF 2024, meski berkekuatan pemain muda. Timnas Indonesia bakal memulai perjuangan di Piala AFF 2025 dengan menantang tuan rumah Myanmar di Tuona Stadium, Yangon, 9 Desember 2024. Persaingan ketat, jika dipersentase dari total 122 pemain muda yang berkiprah di BRI Liga 1 2024-2025, maka hanya 25% yang benar-benar dinilai layak mengenakan jersey berlambang Garuda di dada. Persentase ini makin mengecil jika hanya 23 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke pentas regional ASEAN tersebut. Ini bukti persaingan pemain di kelompok umur pun sudah sangat sengit. Namun data pemain ini sesuai program PSSI yang mana tiap level Timnas Indonesia harus punya stok melimpah. Tidak kalah dengan senior, meski BRI Liga 1 masih berjalan 10 pekan, namun telah muncul banyak pemain muda dengan kualitas mumpuni. Bahkan tak kalah dengan para senior mereka. Ide PSSI dan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 sangat brilian. Pemain muda termotivasi. Karena muara jenjang karir mereka juga jelas. Timnas Indonesia U22 nanti saya kira tak hanya untuk ikut SEAC Thailand, tapi juga bisa jadi tulang punggung di Piala Asia U23, ujarnya, tapi Gusnul yakin memprediksi Shin Tae-yong masih tetap membutuhkan beberapa pemain senior agar Timnas Indonesia U22 bisa bersaing di grup B dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Meski Piala AFF bukan kalender resmi FIFA, saya kira PSSI dan Shin Tae-yong tetap menjaga reputasi Timnas Indonesia. Makanya Shin Tae-yong pasti memakai pemain senior untuk memenuhi target lolos ke final Piala AFF nanti, tuturnya.